Mimpi apa aku semalam? Mungkin ungkapan inilah yang pantas diucapkan ketika penggembala sapi India mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam hutan. Suara siapakah itu? Dan apa yang terjadi? Halo wargi, selamat datang di Bukan Bonekamu, membahas kasus kisah nyata dari berbagai penjuru. Semoga kamu selalu menungguku. Seorang wanita berparas ayu dan menawan, yang bernama Lalita Kai, yang pada saat itu berusia 40 tahun memilih terbang meninggalkan tempat kelahirannya Amerika Serikat demi mengejar mimpinya. Lalita bertolak ke India dengan menempuh 16 jam perjalanan. Lalita tertarik dengan teknik yoga dan meditasi dan memutuskan untuk memperdalam lagi dan mempelajari yoga dan meditasi di Tamil Nadu, India. Dalam perjalanannya mendalami teknik yoga dan meditasi, Lalita bertemu seorang pria bernama Satish Kumar. Merasa ada kecocokan di antara mereka, Lalita dan Satish Kumar akhirnya meresmikan hubungan mereka dalam jalinan pernikahan. 10 tahun sudah Lalita menetap di India bersama sang suami, Satish Kumar. Pada suatu waktu pasangan suami istri itu terlibat perselisihan. Tepat 40 hari setelah perselisihan Satish dan Lalita, pada Sabtu pagi seorang pria yang sedang menggembala sapinya di hutan Fasturli, distrik Sinduduk, Maharashtra, dekat Swantwadi, India tanpa sengaja mendengar suara tangisan meminta tolong. Si penggembala sapi itu lalu melaporkan kejadian yang dia dengar di hutan itu kepada polisi. Polisi bergegas mendatangi lokasi dan benar saja, di sana, di sebuah hutan yang lebat seorang wanita berusia 50 tahun ditemukan telentang dengan kaki kanan yang terikat sebuah rantai besi pada sebuah pohon, dengan keadaan kurus kering, dehidrasi dan ditemukan beberapa dokumen, kartu identitas dan paspor India yang sudah kadaluarsa tak jauh dari tubuh Lalita pada saat ditemukan. Para petugas polisi bahkan harus memakai alat pemotong kayu untuk melepaskan rantai itu di kaki Lalita, tanpa menunggu lama. Lalita Kai Kumar dibawa ke rumah sakit di Sawantwadi di wilayah Konkan, Maharashtra. Namun, kondisi fisik dan mentalnya yang kritis membuatnya harus dipindahkan lagi ke Goa Medical College untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Dokter yang merawatnya mengatakan dia menderita masalah kejiwaan karena telah menemukan resep medis yang dimilikinya. Saat dimintai keterangan oleh polisi, Lalita hanya bisa berinteraksi melalui tulisan dari atas tempat tidur rumah sakit dikarenakan trauma dan kondisinya yang masih lemah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah perselisihan suami istri itu? Lalita menulis di mana dia menyebut suaminya telah meninggalkannya di hutan setelah perselisihan. Dia juga mengaku tidak makan dan minum selama lebih dari sebulan. Suntikan untuk psikosis ekstrim yang menyebabkan rahang mengunci dan tidak bisa menahan air. Butuh infus, 40 hari tanpa makanan di hutan. Suami mengikatku di pohon dan bilang kalau aku akan mati di sana, ungkap Lalita dalam tulisannya. Guna mengungkap kasus ini, tim polisi telah dikirim ke beberapa lokasi seperti Tamil Nadu dan Goa untuk mencari kerabat yang mengenal Satish Kumar. Namun keberadaan Satish itu masih menjadi tanda tanya dan masuk daftar pencarian orang kepolisian setempat. Satish, suaminya itu saat ini menjadi fokus penyelidikan polisi. Beberapa orang telah dimintai keterangan terkait kasus ini dengan penyelidikan yang meluas di luar distrik Sinduduk, tempat Lalita Kumar ditemukan. Satish terancam tuntutan kasus percobaan pembunuhan. Dia juga menghadapi tuduhan membahayakan nyawa atau keselamatan pribadi orang lain serta penahanan yang salah. Meski begitu, pihak berwenang sampai saat ini masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut lantaran tidak mungkin wanita tersebut berada di hutan selama 40 hari, bahkan tanpa makan dan minum. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan Satish dan Lalita. Di luar kasus tersebut, mengonsumsi makanan dan air sangat penting bagi kehidupan manusia. Tubuh membutuhkan energi dari sumber makanan dan hidrasi dari air agar dapat berfungsi dengan baik. Dari sini kita bisa belajar bahwa berhati-hatilah dalam memilih pasangan.
Lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya, lingkungan sekitarnya, dan perhatikan ketika dia marah. Karena sejatinya salah satu cara untuk melihat sikap sebenarnya adalah ketika orang itu dalam keadaan marah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.